Beda ini. Tadi coba kalau di sini. Oh, nggak ada itu. Beda kan? Iya. Yang ini yang pertama ini. Oke, itu artinya apa? Berarti kalau posisinya salah itu sangat berpengaruh terhadap pasien. Ya, misalnya contoh P-nya terbalik, Q-nya terbalik, kayak gitu. Kalau kamu mungkin hanya lihat dari gelombang-gelombangnya saja gitu ya. Tapi ketika orang yang bisa, itu pasti melihat oh ini terbalik gitu. Makanya ketika saya juga kalau melihat ini, contoh waktu istri saya DKG di rumah sakit Hermina, ya, itu saya melihatnya ketika jalan ini aja, terus direkam itu, saya melihat langsung gitu di otak saya sudah ada apa yang terjadi pada istri saya gitu, ya, bukan sekedar hanya gelombang saja gitu kan, itu pertama. Nah, tadi juga ada saya komplain, udah dua alat udah saya pakai tadi nggak bisa juga, saya bilang tolong dibawa ke teman aja, mungkin bisa juga, karena kertasnya ini kalau ditulisannya di sini istilahnya adanya masalah di kertas, ya. Ini udah pernah saya komplain kertasnya, karena kertas itu beda 0,1 mili saja, itu berpengaruh, dia nggak mau baca. Ya sangat sensitif. Apakah bisa karena itu? Bisa juga karena alatnya belum dikalibrasi. Ya bisa jadi seperti itu. Tapi nggak apa-apa, minimal kamu teorinya paham, ya. Pertama, ini namanya precordial chest atau electroda chest, ya. Ini ekstremitas, elektroda ekstremitas, gitu ya. Baru ini namanya mesinnya itu, ya. Nah ini nanti kalau misalnya mau merekam ini kita pencet, ya, yang hijau kita pencet. Karena setiap mesin berbeda ya. Jadi nggak sama. Kamu perlu memahami setiap merek itu berbeda, ya. Jadi kalau di sini alatnya ini yang hijau untuk mencet ya artinya. Untuk setel menu misalnya contoh, misalnya contoh kecepatannya ini misalnya ini 25, ini nilai standar, ya. Ini 25 ini nilai standar. Kalau saya ubah menjadi misalnya contoh ini, bisa ubah menjadi 50, ya kecepatan. Ya, nilai standarnya nilai standarnya 25 ya. Nah kita ubah lagi, kembali lagi ke lebih lambat. Kita kembali ke 25, ya. Lalu kalau misalnya kita tinggal menunya tinggal pencet aja sebelah sini nih, kita pindahkan. Ini ukurannya. Kalau misalnya saya mau besarkan lagi bisa. Tuh, makin gede. Iya. Ya, kan makin gede tuh. Bahkan dia nanti jadi ketiban tuh, ketiban. Makanya kita kecilkan aja. Ya. Nah, ini kecil kan? Iya. Berubah kan? Nah, itu jadi kita tergantung ukuran. Jadi kalau kertasnya terlalu mepet-mepet juga nggak bisa dibaca, maka kita kecilin. Ya, jadi misalnya contoh berapa sih kita kecilinnya nih? Misalnya 25 kita buat 25, misalnya 350 gitu. Nah, itu kali 50 ya. Sampai sini jelas ya? Oke. Pokoknya ada setel di sini. Itu tergantung mesin ya. Saya nggak mengatakan bahwa ini seperti semua enggak. Ya, maka Anda perlu belajar mesinnya, gitu ya. Dan perlu tahu apa instruksinya. Oke, itu yang pertama. Untuk peletakan ini tadi saya bilang, pertama metalnya harus di dalam. Yang ini harus di dalam, jangan dibalik-balik begini. Iya. Nggak kebaca, harus di dalam, ya. Dan ini warna nggak menjadi patokan. Yang menjadi patokan adalah ini, yang tertulis di kabel, ya, ekstremitasnya, led ekstremitasnya. Nah kalau ini nggak misalnya nggak kebaca, ini repot kita. Nah kenapa? Ini nggak standar. Suka-suka yang punya produk membuat warna apa? Ada warna kuning. Makanya kalau nanti ada di rumah sakit ada yang warna kuning, ada yang warna biru, ya kan? Ini nggak standar gitu. Paham ya? Ini ada putih, ada hijau, ada hitam, ada merah. Itu nggak standar. Tapi yang menjadi standar adalah ini. Maka kamu baca ini misalnya contoh ini ada RA, berarti right arm. Berarti sebelah kanan, tangan lengan sebelah kanan. Kalau ini berarti, nah ini ada bacanya, ini ada LA, RL, berarti right leg, ya, right leg, ya. Sedangkan ini LL, left leg, ya. Sedangkan ini RL, ya, ya, LA, left arm, ya. Oke. Nah artinya yang penting kamu tahu dulu letaknya itu, baru untuk yang peletakan precordial atau chest lead-nya, ini kamu harus hafal, ya harus hafal. Pertama yang kamu lihat adalah ini garis midclavicula. Kita batasnya kalau lagi gampang, lihat aja ini apa namanya? Ini apa namanya? Hah? Ulang aku nanti kalau bilang putih. Bahasa porno kali kau. Oh, nggak kelihatan, lihat apa di sini.
Oh ya udah ya, ini apa nih? Ya ini namanya papila mama ya. Mama semua. Papila mama ya. Oke. Artinya kalau laki kan gampang, lihat papila mama kita tarik begini namanya clavicularis. Nah, ini sternum ini sternum yang keras, ini pinggirnya, ini namanya sternalis. Antara sternalis dengan mid clavicularis itu namanya parasternalis. Ya. Nah, kalau untuk P1 nanti letakkannya gini, ya. Saya tidak akan ulang lagi dari mulai perkenalan, tidak akan ulangi, saya menerangkan di sini saja di fase-fase kerjanya. Kalau dari awal tadi ya perkenalan udah biasa, kamu dari tingkat 1 juga udah biasa. Jadi ini harus letaknya harus benar. Pertama ini kan pernah saya bilang waktu kemarin, ini udah Tuhan kasih nih. Tuh. Ini kan apa yang kemarin saya sebutin? Ini apa namanya? Ini namanya fossa supraclavicularis ya, fossa supraclavicularis. Anda tarik aja begini, nah ini nonjol, ini langsung udah interkosta 2 ini. Interkosta 2. Ya. Ini nonjol ini langsung turun dia, ini interkosta 2 ya. Oke. Interkosta 3 ini, interkosta 4 di sini. Nah, ini tepat. Nah ini 4. Dia linea sternalis, jadi interkosta 4 linea sternalis dextra. P1. Anda kasih jeli di sini, harusnya dibersihkan dulu tadi. Ya. Kasih jeli pakai tisu aja, ya pakai apa? Pakai kas ambil. Oke, berarti ini interkosta 4 di sini. Ini. Oke. Anda oleskan, seperti ini langsung ditempelkan. Oke. P1 dengan P2 itu sejajar. Hanya bedanya kiri dan kanan. Jadi interkosta 4 bahasanya apa? Linea sternalis sinistra. Kan destra kan yang satu. Ya. Untuk P3-nya jangan ditempel dulu. Ya, P4 langsung ditempel. P4 itu di interkosta 5. Ya, interkosta 5 berarti ini tadi kalau ini 4, turun lagi nih. Nah, ini gini bentuknya. Nah, ini turun interkosta 5. Ya, linea mid clavicularis sinistra. Mid clavicularis sinistra. Ya, jadi bahasanya gitu, mid clavicularis sinistra. Nah, di sini. Nah, ini P4. Iya, Pak. Ya, P4 ini. Nah, setelah P4 ketemu dengan P2, maka P3-nya di tengah. Nah, ini. Tuh gini. Nah, sejajar gini. Ya, jadi P3 belakangan. Setelah P2, P3, P4 diletakkan dulu. Baru P5. P5 ini letaknya ini. Kalau ini dia aksila, mid aksila. Ini bagian tengah dari tengah, istilah gini, bagian tengah, ini tak bagian depan tetapi bagian samping. Maka sebutannya interkosta 5 ya, jadi linea interkosta 5 ya, interkosta 5 ya. Istilahnya ini anterolateral ya, aksilaris. Jadi antero itu depan, lateral itu samping, garisnya ngikutin garis aksila. Jadi maka disebut interkosta 5 anterolateral aksilaris. Paham? Nah, maka kamu taruh di sini. Nah, sejajar nih, kalau ini biasa tulang itu begini. Nah, kesini nanti. Oke, maka di sini yang 5 mana ini ya? Bener? P6 atau P6? 6 kan? Oh, kau. Nah, baru yang ini pas tengahnya nih. Interkosta 6, interkosta 5 ya, mid aksilaris ya, mid aksilaris. Interkosta 5 mid aksilaris sinistra. Nah, ini jajar lagi nih, taruh aja di sini. Nah. Oke. Nah, sudah setelah selesai seperti ini pemasangannya ya. Jadi posisi ekstremitas leg-nya sudah kita pasang dengan benar, ininya kita benar. Maka tinggal kita cetak ya. Anggap ini udah keluar gitu ya. Anggap udah keluar. Ini ketepatan ini ditinggal ini. Ada bersyukur ada ditinggal nih kertasnya. Jadi tadi temanmu si Aura itu dia punya pasien, dia nanyakan ke saya, Pak, ini gambaran kakinya waktu saya dinas itu. Terus saya lihat pasien jantung ya, Pak? Iya, Pak. Nah, gitu. Dia rasanya iskemik ya? Iya, Pak. Kenapa saya nggak ketemu pasiennya? Saya dikasih ini, saya bisa langsung bisa baca.
Nah gitu ya. Jadi minimal Anda dasar-dasarnya Anda bisa baca itu sudah bagus. Kalau dasarnya saja Anda sudah baca, nanti yang kayak tadi sudah mulai ibaratnya gini, udah mulai lebih tinggi ilmunya, itu nanti banyak bacaan ya contoh. Tapi nanti saya kasih tahu trik-triknya ya.